Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Nur Indah Puji Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya akan mempresentasikan materi IPA Sains mengenai sel dan sistem organisme kehidupan. Materi ini sangat krusial karena merupakan dasar berbagai cabang biologi modern. Mari kita mulai perjalanan kita dari unit terkecil kehidupan. Tahukah kamu bahwa pemahaman tentang sel dimulai sejak abad ke-17 saat mikroskop ditemukan? Nah, tokoh kuncinya adalah Robert Hauck yang pada tahun 1665 mengamati irisan tipis gabus. Ia memiliki struktur kotak kecil yang ia sebut sebagai sel. Dari penemuan itu, kita sekarang memahami bahwa organisasi kehidupan bukan hanya tentang individu utuh, melainkan sebagai sel-sel bersatu, membentuk jaringan, organ, sistem organ, hingga menjadi organisme yang kompleks. Lalu, apa itu sel? Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari setiap makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia. Di dalam proses terjadi pertumbuhan, metabolisme, dan pembelahan. Secara umum, sel memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, membran sel sebagai pembungkus dan pengatur keluar masuknya zat. Yang kedua, sitoplasma, cairan tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler. Dan yang ketiga, nukleus. Inilah pusat aktivitas sel yang membangun DNA atau materi genetik kita. Di dalam sel terdapat organ-organ kecil yang disebut organel, seperti mitokondria untuk energi, ribosom, kompleks Golgi, hingga kloroplas pada tumbuhan. Namun, semua sel itu sama. Kita membaginya menjadi 2 jenis utama. Yang pertama sel prokariotik, yaitu strukturnya sederhana, ukurannya kecil, dan yang paling penting tidak memiliki membran inti seperti bakteri. Yang kedua, sel eukariotik, lebih besar dan kompleks, memiliki membran inti sehingga DNA tersimpan rapi di dalam nukleus. Contohnya, sel hewan dan sel tumbuhan. Ada beberapa mendasar antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel yang kaku, kloroplas untuk fotosintesis, dan vakuola berukuran besar untuk menyimpan air. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuknya lebih fleksibel, serta memiliki sentriol dan vakuola yang kecil. Terakhir, bagaimana sel ini membentuk kita? Yaitu dengan kehidupan tersusun dalam hierarki, yaitu 1. Sel, unit terkecil. 2. Jaringan, kumpulan sejenis seperti jaringan otot atau epitel. 3. Organ, gabungan jaringan yang bekerja sama seperti jantung atau daun. 4. Sistem organ, kelompok organ yang menjalankan fungsi besar seperti sistem pencernaan. Dan yang terakhir, organisme, 1 individu utuh yang terdiri dari semua sistem tersebut. Jadi dapat saya simpulkan, sel adalah unit dasar yang menjelaskan semua fungsi kehidupan, mulai dari respirasi hingga reproduksi. Memahami sel berarti memahami bagaimana kehidupan bekerja pada tingkat yang paling mendasar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu kembali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.